Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fathia Balkis. Biasa dipanggil Dara. Saya ingin berbagi kisah kepada Mas semua tentang kehidupan asmara saya. Jangan di-skip karena nomor lengkap kontak saya ada di akhir video ini. Selamat mendengarkan. Saya menjadi janda setelah kepergian suami saya untuk selama-lamanya. Singkat cerita, kami menikah di tahun 2016. Setahun usia pernikahan kami sangat bahagia. Kami saling menyayangi dan mencintai. Sampai suatu ketika di tahun 2017, awal Februari, suami saya demam. Dia mulai sering kelelahan, merasa mual, pusing, bahkan kehilangan nafsu makan. Akhirnya saya membawanya ke rumah sakit. Setelah kami memeriksakan ke rumah sakit, hasil cek laboratoriumnya akan keluar setelah 3 hari di jam kerja, dan kami kembali lagi ke rumah sakit untuk melihat hasilnya. Tepat pagi tanggal 12 Februari 2017, kami kembali lagi ke rumah sakit untuk melihat hasilnya. Sampai di sana kami bertemu dokternya dan mempersilahkan kami untuk duduk sambil buka kertas hasil lab. Dokter menjelaskan secara rinci betapa terkejut dan patah hati saya mendengar bahwa suami saya didiagnosa gagal ginjal. Hancur hati saya, dunia seketika runtuh. Saya tidak bisa membayangkan mengapa ini terjadi kepada saya dan suami saya. Saya sangat mencintai suami saya. Saya tidak ingin suami saya meninggalkan saya. Tetapi saya tahan hati saya untuk tidak menangis, sebab air mata saya akan membuat suami saya juga akan bersedih. Seminggu setelahnya, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya, agar saya fokus merawat suami saya. Kami harus cuci darah atau hemodialisa 2-3 kali dalam seminggu. Perlu diketahui, hemodialisis adalah perawatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pengidap gagal ginjal. Ya, suami saya, kemungkinan untuk sembuh itu sangat minim, karena perawatan yang dilakukan bertujuan untuk memperpanjang masa usia agar lebih lama hidup. Namun kembali lagi, kita hanya bisa berusaha, namun Yang Maha Kuasa yang akan menentukan takdirnya. Setahun sudah saya menjaga suami saya, selalu menjadi pasien langganan cuci darah di salah satu rumah sakit terbesar di kota ini. Kondisi suami saya semakin menurun, namun dia selalu merasa tegar dan kuat di hadapan saya. Walau saya tahu sangat teramat sakit yang dideritanya, namun tak pernah sedikit pun dia mengeluh. Air mata saya selalu jatuh ketika selalu membayangkan bahwa suami saya akan pergi meninggalkan saya. Namun senyum itu selalu terpancar dari rautnya, meyakinkan saya bahwa dia akan sembuh. Hari berlalu begitu cepat. 2 tahun sudah suami saya menjalani hari-hari dengan kesakitannya. Sampailah pada hari di mana tidak akan pernah saya inginkan. Suami saya mengalami sesak nafas. Suami saya kesulitan bernafas dan harus memakai tabung oksigen. Kondisi suami saya semakin menurun. Dan tepat bulan Agustus 2019, suami saya menghembuskan nafas terakhirnya. Suami saya menyerah dan telah kembali kepada sang pemilik. Melalui video ini saya ingin memberitahukan kepada Mas yang masih sendiri. Tidak peduli status duda ataupun lajang, bahkan pengangguran sekalipun bakalan saya terima. Sudah 4 tahun lamanya saya merindukan sosok pasangan yang akan mendampingi saya. Mungkin salah satu dari Mas ada yang ingin berniat mengenal saya dan bisa menjadi pemegang saham di bisnis dan perusahaan-perusahaan saya. Jika Mas berniat ingin mengenal saya lebih jauh lagi, Mas bisa menghubungi Larissa Kamelia agar kita bisa saling mengenal. Sebelum itu, Mas boleh subscribe, like dan komen dulu video ini ya. Makasih karena Mas sudah mendengarkan kisah sedih saya sampai selesai. Siapapun Mas, semoga kita berjodoh dan bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.